Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara membuat materi di e-learning ya. Baik, pertama harus login terlebih dahulu pada e-learning. Ya, ketika sudah login, otomatis akan tampilkan menu beranda ya. Di beranda itu jangan lupa mengisi absen jika belum mengisi seperti itu, karena akan ada notifikasi di bagian halaman utama. Nah, berikutnya ada berupa pengumuman-pengumuman ya. Nah, di situ mungkin pengumuman dari Kepsek, Wakasek ataupun yayasan ataupun administrator di situ. Bisa juga sesama guru. Ya, oke. Namun untuk pada saat ini tidak membahas ini terlebih dahulu. Yang akan saya bahas adalah cara membuat materi ya. Scroll ke bagian paling bawah, di situ ada menu materi. Atau bisa klik menu samping dengan mengklik pada bagian sini. Mengklik bagian sini lalu akan tampil seperti ini ya. Klik menu materi lalu materi kelas ataupun dari sini. Oke. Di sini adalah list yang tugas yang materi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, saya akan menambahkan ulang di situ, tinggal klik dan tambah data saja. Terus di sini ada 3 macam ya. Yang pertama link media. Nah, link media itu materinya berupa link-link ya. Pertama itu ada judul, link video, link PPT, link dokumen, terus referensi atau kalau jika ada, dan latihan soal jika ada, dan pilih kelasnya, kelas berapa, terus mata pelajarannya, mata pelajaran apa, terus keterangan tentang tugasnya di sini. Tentang materinya di sini. Yaitu jika seumpama PPT tidak ada, tinggal copy ini paste di sini seperti itu ya. Jadi saya contohkan di sini tambah materi link atau terus link videonya ya. Link video itu jangan lupa di embed ya. Harus ada embed video di situ. Terus selanjutnya link PPT. Nah, ini contoh. Saya akan buat referensi blognya. Kelas 7 mata pelajaran Indonesia, ini keterangan tentang materi. Contohnya materi adalah bla 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 bla. Nah, kalau sudah tinggal simpan. Oke, otomatis akan berhasil disimpan. Ingat, ketika materi disimpan itu tidak langsung aktif. Jadi siswa tidak bisa langsung menikmatinya. Jadi bagaimana caranya? Harus diaktifkan terlebih dahulu dengan menekan tombol aktifkan sekarang. Oke. Di situ kalau materinya itu berbentuk link, hanya ada menu ini. Tugas, dimana untuk mengubah tugas, ubah jika ingin ada perubahan duplikat, ketika ingin menduplikasi atau ini ya, yang menduplikat materinya. Selanjutnya ada diskusi di situ, ada nanti siswa mendiskusi di sini. Terus ada juga preview. Nah, preview ini mempreview materi yang sudah kita buat. Oke. Terus ada di situ detail pelajar. Nah, detail pelajar ini detail siapa saja yang sudah melihat dan siapa saja yang belum melihat materi ini ya. Karena materi ini belum dilihat, berarti nama-namanya akan muncul di sini yang belum melihat. Data siswa yang belum mengakses materi. Nah, di learning kali ini itu sudah ada tombol untuk melihat siapa saja orang tua yang sudah melihat materi kita. Artinya
orang tua yang anggaplah sudah memonitoring atau memperhatikan ya nendanya ya, seperti itu. Jadi bisa lihat ya, guru itu bisa melihat orang tua siapa yang sudah melihat materi itu, seperti itu. Selanjutnya ada indikator di sini ya. Indikator ini adalah indikator pencapaian dari siswa. Ya, contoh saya akan klik indikator. Nah, si Aisyah Farzana ini indikator berapa? Ingat indikator tuh hanya ada 1 sampai 5 saja. Jadi pencapaiannya si Aisyah ini sampai berapa? Contohnya sampai 4. Lalu keterangan dari Bapak Ibu gurunya. Aisyah belum paham betul materinya. Oke, Rahman hebat sangat atau apa ya, hebat sangat antusias sekali ya, contohnya apalah dari Bapak Ibu sekalian, lalu simpan. Nah, orang tua itu bisa tahu bahwa pencapaian Ananda di mana, seperti itu. Sampai di mana pencapaian pada materi ini, itu orang tua akan tahu. Yang bisa melihat itu hanya orang tua ya, siswa tidak dapat melihat. Dan wakasek capsek itu bisa. Selanjutnya sudah hapus ya, untuk menghapus. Nah, agar ini bisa lihat siswa, otomatis saya akan aktifkan, tinggal klik 1 kali saja, maka materi akan aktif seperti itu. Sudah bisa diakses oleh siswa kelas 7 ya. Oke, selanjutnya ada, karena ada 3 metode ini penambahan materi. Yang kedua itu pictures media ya. Pictures media itu klik saja. Nah, judul akan diminta di situ judul materi, kelasnya, terus mata pelajaran apa, terus keterangan tentang materinya. Contoh di sini saya buat materi gambar ya. Ini adalah judul materinya. Judul contohnya bilangan bulat. Oke, pilih kelas, terus bahasa mata pelajaran. Nah, di sini adalah keterangan tentang materi tersebut, keterangan umum. Nah, jadi materi bilangan bulat adalah bla 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 bla. Silakan sesuaikan, terus tinggal kita simpan. Oke, sekali lagi ini materinya belum diaktifkan ya. Nah, ini adalah materi dengan mode pictures media. Di sini ada 1 penambahan, yaitu tombol pictures. Artinya tombol pictures ini digunakan untuk mengisi gambar-gambar dari materi tersebut. Ya, kita akan bahas dulu. Ini tugas juga sudah. Kalau yang lain itu sama tombol-tombolnya, hanya dia bedanya di sini. Oke, kita lanjut pictures. Kita klik pictures. Nah, materinya adalah bilangan bulat. Nah, kita akan menambah pictures atau foto. Contoh, saya akan menambah foto ini. Anggaplah itu foto materi ya. Ini adalah halaman 1. Ya. Di situ kakak dan abang sekalian pelajari atau apa keterangan tentang foto. Langsung kita simpan. Oke. Nah, ketika ada lagi silakan tambah. Contohnya di halaman 2 sekarang. Maka halaman 2 nih. Halaman 2 berisi tentang atau apa instruksi untuk siswanya. Langsung klik simpan di situ. Oke, otomatis sudah. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita akses materi lagi. Itu bisa diisi sampai banyak ya, lebih dari 1 intinya. Oke. Di sini detail materinya ya. Materinya sudah ini adalah materi yang sudah kita buat. Nah, itu materi
bilangan bulat ya, bilangan bulat tadi saya buat. Contoh kita lihat, klik lagi materi kelas, terus kita preview. Nah, di sini akan tampil ya. Oke. Berikutnya picture saya rasa sudah ini ya. Nah, bagaimana cara menduplikat ya? Kalau yang link tuh otomatis dia hanya mengisi-mengisi itu saja. Kalau metode gambar ini itu ada sedikit berbeda untuk penduplikatan. Contohnya saya akan menduplikat bilangan bulat ini, duplikat. Contoh saya akan menduplikat untuk untuk kelas 7B, karena di sini tidak ada 7B, saya kasih nama ubah materinya saja. Nah, anggaplah di sini adalah kelas 7A untuk 7B. Nah, ini adalah untuk kelas 7B ya. Oke, pelajaran apa bahasa. Nah, ini adalah bilangan bulatnya. Langsung kita simpan, tidak usah isi gambar. Oke. Duplikat sudah selesai. Nah, akan tampil di sini. Hanya saja kita preview, belum ada gambar. Belum ada, atau kan yang diduplikat kita adalah materi yang ini. Materi yang preview ini, yang bilangan bulat. Nah, ini ada isinya. Kenapa yang satunya kan diduplikat tuh, kenapa tidak ada? Nah, maka cara mengadakan agar dia terduplikat dengan isi-isi, kita akan klik preview dulu, lalu klik duplikat isi. Nah, duplikat isi itu pilih materi yang tadi, bilangan bulat. Nah, kita akan menduplikat isi dari atau foto-foto dari materi bilangan bulat. Kita duplikat langsung. Oke, di sini akan kita untuk mengkonfirmasi bilangan bulat ya. Mohon diperhatikan dengan baik si materi yang telah dipilih. Nah, harus diperhatikan betul-betul apakah sudah benar isi ini yang akan saya duplikat untuk materi bilangan bulat 1 tadi ya. Nah, yang akan duplikat tuh dari bilangan bulat. Nah, oke, kalau sudah ya tinggal kita lanjutkan. Tunggu sampai dia memunculkan kembali. Oke. Otomatis dia akan ada ya. Contoh kita lihat apakah dia. Contohnya kita akan mengakses materi ini yang tadi sudah diduplikat isinya, preview. Nah, maka isinya sudah ada, yang pertama belum ada. Tinggal kita duplikat, tidak usah mengisi-ngisi ulang lagi ya. Oke, mungkin seperti itu. Terus selanjutnya diskusi, preview, dan sebagainya, indikator itu sama, detail belajar itu sama. Selanjutnya saya akan membuat materi dengan metode Zoom ya, dalam pertemuan kita lewat Zoom. Jadi semua materi itu harus dimasukkan di e-learning. Mengapa? Karena orang tua itu akan tahu materi apa yang Anda pelajari, seperti itu, dan mengetahui indikator pencapaian dari Ananda dalam materi itu sampai di mana, seperti itu. Oke, di sini materi Zoom. Oke. Bilangan ganjil ya. Nah, ini saya masukkan atau saya buat di Zoom ya, menerangkan lewat Zoom. Adalah di sini mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus ini adalah keterangan seperti biasa. Keterangan materinya bilangan ganjil adalah, nah silakan dari Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, langsung simpan, atau saya kali lagi dia tidak akan aktif kalau belum diaktifkan. Oke, materi Zoom ini sama halnya dengan materi gambar. Jadi jikalau materinya itu lewat Pictures Media dan Zoom, itu akan ada tombol gambar ya, untuk mengisi gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya juga bisa, atau jikalau dalam Zoom itu mempelajari buku, nah, bisa Bapak Ibu guru masukkan foto dari perhalaman mungkin seperti itu ya. Teknik dari Bapak Ibu guru sekalian.
Nah, sama juga itu kalau kita preview. Nah, langsung ada bahwa materi, nanti keterangan di orang tua bahwa materi ini disampaikan lewat Zoom ya. Akan ada notifikasi di situ. Nah, kalau mau nambah zoom, nambah gambar, silakan klik gambar saja, akan dipilih gambarnya. Atau kita bisa menduplikat. Nah, duplikat dari mana? Contohnya saya akan menduplikat dari materi. Nah, yang dideteksi di sini itu adalah materi-materi semua yang tipenya lewat Zoom ya. Kalau yang tadi itu semua materi yang dideteksi itu di duplikat di sini materi yang pictures media saja. Nah, di materi Zoom ini yang dideteksi itu hanya materi yang lewat Zoom. Jadi yang bisa diduplikat itu yang satu tipe atau satu mode, itu materi lewat Zoom. Jadi kita bisa menduplikat, contoh saya akan menduplikat lewat Zoom ketiga ya. Apakah ada isi di situ? Ya, isi ternyata di sini tidak ada. Saya akan duplikat dari yang lain, mungkin ada Zoom pertama. Ya, di sini ada ternyata. Oke, tinggal kita lanjutkan. Maka otomatis materi kita sudah tercipta yang lewat Zoom. Ya, saya rasa itu simple sekali ya. Kalau yang memang dari awal, jikalau ditumpuk satu, kita nggak masukkan materi hari ini, kita nggak masukkan materi minggu depan, kita nggak materi, akhirnya banyak, akhirnya itu menjadi beban untuk Bapak Ibu guru sekalian. Jadi baiknya ketika sudah melakukan pembelajaran atau sebelum melakukan pembelajaran itu materinya sudah bisa sudah diupload di e-learning seperti itu. Ya, itu saja untuk pembuatan materi di e-learning. Untuk selanjutnya insya Allah saya akan membuat bagaimana caranya membuat tugas di e-learning. Itu saja dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.